Kontras dengan Maya dan Dani yang kompak mendampingi Aki J, Ibunda Vicky Prasetyo mulai ambil ancang-ancang untuk menjadikan para penyanyi dangdut yang pernah jatuh ke pelukan anaknya sebagai lawan di meja hukum. Kemarin Emma Fauzi alias Nelly sudah menunjuk pengacara untuk mempidanakan para penyanyi dangdut tersebut. Selain itu, Emma juga siap menyeret ke jalur hukum para pengusaha yang mengaku ditipu Vicky Prasetyo alias Hendrianto alias Helis. Seperti diketahui, Vicky Prasetyo mantan tunangan Zaskia Gotik termakan ulah dan ucapannya sendiri hingga dijebloskan ke dalam bui dan jadi olok-olok di sosial media karena gaya ucapannya. Sang ibu pun merasa malu jika bertemu orang karena gaya ucapan anaknya sendiri menjadi bahan pembicaraan di berbagai media. Saya mulai kemarin semenjak didampingi sama Pak Sunan sudah mulai lega, sudah nggak kenceng lagi, saya punya pemikiran. Cuma merasa malunya ini yang benar-benar tidak bisa ditutupi gitu kan. Di Twitter di mana kan banyak ejek-ejekan seperti itu. Kalau di situ sih udah pastilah banget, pasti banget. Sekarang aja toko saya tutup. Sekarang aja tutup, semua saya suruh tutup. Udah bener-bener nggak nyaman ya. Kalau di toko, kalau di rumah masih bisa lah di dalam ya. Tapi kalau di toko tempat kita usaha, bener-bener kami udah nggak bisa rasanya. Bertatap mata sama orang pun yang kami gak kenal pun udah gak sanggup. Untuk kepada orang-orang ya, siapapun merasa dirinya sebagai korban ya, kita sudah bicara hukum di sini. Silahkan kalau memang punya bukti berbicara atau melaporkan ke pihak yang berwajib. Ibunda Vicky yang serius membela anaknya hingga menunjuk pengacara untuk melakukan somasi, seolah dianggap gertak sambal oleh para penyanyi dangdut maupun Andi, pengusaha yang mengaku pernah ditipu Vicky. Alih-alih gemetar ketakutan dan membungkam diri, mereka justru seperti menantang karena memang tidak bersalah. Sampai dengan detik ini kami sudah mengantongi beberapa nama, baik itu dari kalangan artis maupun dari kalangan-kalangan profesional, ya maupun dari kalangan pengusaha yang mengaku sebagai korban. Tapi sampai detik ini tidak bisa membuktikan bahwa dia seorang korban, ya dengan dia tidak melaporkan peristiwa apa yang dia alami dia sebagai korban. Namun demikian dia lebih memilih untuk banyak bicara di media, yang akhirnya berdampak merugikan klien kami sekeluarga. Kami sih mau merasa gini ya. Dari awal Kamil nggak salah ya. Nah kalau sekarang kita dituntut oleh pengacaranya, ya nggak apa-apa. Mungkin ini yang harus dijalanin ya nggak apa-apa karena Kamil tidak pernah salah, tidak sedikit pun perasaan takut atau gimana karena memang nggak salah ya. Mau somasi, yang disomasi apa ya? Gitu maksudnya. Neng semua sudah ikhlas kan semua. Ya, itu Neng anggap semua cobaan buat Neng, itu Neng anggap ujian buat Neng. Jadi kalau untuk somasi biarlah itu haknya mereka. Itu haknya mereka, mereka mau bertindak apa, mereka mau berbuat apa. Yang penting Neng dengan keluarga dia baik-baik, tidak ada dendam sekalipun, tidak ada perasaan apa gitu, tidak. Artinya ya, kalau orang merasa jadi korban, tertipu, itu saya rasa seluruh orang juga tahu, datangnya ke SPK Polda Metro atau ke SPK Polres atau ke Polsek, atau bukan ke lapas. Ke lapas mau ngapain? Tapi kita nggak tahu nih maksud tujuannya apa datang ke lapas. Ya nantinya akan saya bawa apa yang dia tantang sama saya itu, bawa ke jalur hukum ya nanti saya akan laksanakan. Ibunda Vicky menyiapkan pengacara dan akan melakukan somasi setelah muncul di sana-sini termasuk di berbagai talk show televisi untuk membela sang anak yang telah dijebloskan ke dalam bui. Emma tetap mengotot anaknya tak bersalah. Meskipun sudah jatuh putusan hukum, Vicky harus jalani hukuman penjara kurungan. Dan kemarin justru sang nenek datang menjenguk. Saat bertemu cucu kesayangannya itu, Siti Mukminah mengaku Vicky sempat menangis di hadapannya. Hanya dibilang, Mbak jangan kesini-sini lagi kalau sendirian. Biasa aja tapi ngelihat nenek tuh dia bilang begini, jangan kesini sendirian lagi, katanya gitu. Terus dia nangis sudah, nggak bilang apa-apa. Saya yang ini dari SD, dari TK sampai SD sampai SMP sampai SMA sampai keluar kuliah sampai kemana katanya dia sekolah lagi, saya nggak tahu. Waktu yang keluar negeri saya nggak tahu. Saya bilang kemana,
mau ke UK gitu aja. Dia enggak pernah ngomong ini itu sama orang-orang kampung juga, semua tahu, hanya ada orang yang nggak senang sama dia begitu aja. Orang nggak senang sama dia? Iya, orang nggak senang. Sebab Vicky ini kalau pulang dari mana-mana, anak kecil-kecil tuh dikumpulin, dikasih uang. Ada yang 2.000, ada yang 3.000, ayo yang gede-gedean 3.000, ayo semua. Orang tua yang miskin dikasih sama dia. Orang jompo-jompo semua dikasih, anak yatim juga dikasih sama dia. Ada waktu itu 2.000 orang dikasih semua. Neng udah ikhlaskan. Neng udah ikhlaskan. Walaupun Neng walaupun Neng dibohongi, walaupun Neng dikhianati, walaupun keluarga Neng dibohongi, disakiti, perasaan Neng, hati Neng gitu loh. Neng udah ikhlaskan semuanya. Ya memang ini memang udah jalannya gitu ya. Jadi Neng mah udah harus berbesar hati aja. Neng percaya ya, kuasa Tuhan tuh lebih sempurna. Ibunda Vicky sangat serius membela anaknya. Lepas dari kisah tadi, masih ada sederet selebritis yang menunjukkan kasih tulus seorang ibu kepada anaknya. Siapa saja mereka? Saksikan Top Rank Kasih Ibu hanya di Intens di segmen berikutnya. Sederet kisah kasih ibu terjadi di jagat selebritis. Tidak peduli rintangan yang datang, apapun akan dilakukan demi sang buah hati. Lantas siapa sajakah artis-artis yang masuk dalam Top Rank Intens Kasih Ibu yang tak terhingga? Seperti apakah perjuangan mereka?